Baiklah, kita akan membahas soal tentang torsi atau momen gaya. Oke ya, kita perhatikan soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah besar torsi atau momen gaya di titik O. Ya, di sini ya. Di sini yang ditanyakan. Berarti nanti kita buat dulu arah rotasi. Kita buat arah jarum jam. Oke, begini ya. Rumus torsi itu sama dengan F kali sin alfa dikali dengan jaraknya, ya, dikali dengan R. R itu jaraknya gaya dari sumbu rotasi. Oke, coba kita perhatikan. Kita perhatikan arah gaya-gayanya. Batang ini kan akan diputar searah jarum jam. Jika ini diputar terhadap titik O, berarti yang akan searah dengan arah putaran adalah pertama W, berarti dia kasih tanda positif kalau dia searah. Kemudian nanti yang F tetap dia melawan karena dia arahnya tetap ke sana, dan ini kasih tanda negatif. Berarti nanti kita kasih masuk nilainya di sini negatif 280 sin alfa. Alfanya berapa? Karena di sini sudutnya tegak lurus, berarti alfanya berapa? 90. Sin 90 1, maka nggak usah ditulis atau dikali 1 saja. Dikali jaraknya dari sumbu rotasi. R-nya itu adalah 5 cm. Kalau diubah ke dalam meter, ini sama dengan 0,05 meter. Kemudian kita lihat yang F, berarti dia plus 20 kali jaraknya. Ingat, jaraknya dari titik O. Jaraknya dari titik O itu, karena dari titik O dan dari titik O sampai di gaya F ini adalah 40 cm ya, ada di soal. Berarti itu 0,4. Jika diselesaikan, ini juga dikali hasilnya berapa? Negatif 14. Kalau ini saya coret, ini berarti positif 8. Kalau disederhanakan berarti hasilnya negatif 6 Newton meter. Jadi nilainya adalah besar torsi atau momen gaya pada titik O itu adalah 6 Newton meter. Sementara tanda negatif maksudnya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi jawabannya adalah 6 Newton meter. Oke, saya kira. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, bentuk gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan berapa torsi di titik A. Tetap kita buat gas, dibuat seperti tadi. Arah rotasinya kita ambil searah jarum jam, kita tinjau. Yang ditanyakan adalah torsi di titik A berapa ya. Oke, perhatikan, kita menentukan yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Jika diputar terhadap titik A, jika diputar terhadap titik A, berarti ini akan mengikut. Berarti bisa saja ini saya kasih tanda positif. Kemudian F2, kalau saya putar, ini kan yang putar ke bawah, berarti nanti F2-nya juga akan mengikut dengan arah putaran, berarti tandanya positif. Kemudian perhatikan yang F3 ya. F3, jika ini saya putar secara jarum jam, F3 arahnya tetap ke atas atau melawan. Kalau dia melawan berarti tandanya harus beda, yaitu negatif. Kemudian kita lihat F4. Ini kalau diputar seperti ini atau menuju arah ke bawah searah jarum jam, F4-nya mengikut. Berarti dia harus tandanya positif. Oke,
Setelah kita tentukan seperti itu, tinggal kita masukkan berarti nanti di sini positif F1 ya, dikali sin alfa. Alfanya kan kan di sini semua 3 lurus. Jadi sudutnya diabaikan saja. Berarti F1 dikali dengan R1 negatif. Ada negatif bukannya plus dari F2 dikali R2. Kemudian negatif F3 kali R3. Kemudian plus F4 kali R4. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan nilainya. Nilainya agak saya sudah tuliskan di bawah atau ada di soalnya masing-masing tadi. Oke, kita langsung. F1 nilainya 10. R1 ingat ya, R1 itu karena F1 itu ada di titik A dan sumbu rotasinya itu adalah titik A. Berarti jaraknya dia 0. Kemudian plus F2. F2 nilainya 4. R2. F2 jaraknya dari titik A sebesar berapa? Dari A ke B. 2 meter. Negatif F3. 3 nilainya 5 kali R3. R3 ya, dari A sampai di C. 2 ditambah dengan 1 atau 3 meter. Kemudian plus F4. F4-nya nilainya 10. R4 dari A sampai di titik D. Itu kalau dihitung 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6 meter. Ini kalau diselesaikan ini habis sisa 0. 4 kali 2 8. Kemudian 5 kali 3 15. Kemudian 10 kali 6 60. Ini jika diselesaikan dihitung dapatnya 53 Newton meter. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, sekian untuk nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 3 ya. Yang ditanyakan adalah jika sumbu rotasi di titik R, maka keadaan batang AB adalah sumbu rotasi di titik F. Nah, kita buat juga arah rotasi seperti tadi. Kita sepakati arahnya selalu searah jarum jam. Nah, kita buat seperti ini ya. Berarti nanti kalau yang searah tandanya plus, yang tidak searah dengan arah putaran dia tandanya negatif atau berbeda dengan tanda sebelumnya. Oke, kita lihat masing-masing. Untuk F, kalau diputar, ingatnya kalau diputar, nanti kan arahnya ini kan diambil arah sumbu Y-nya. Berarti nanti harus tandanya di sini harus negatif. Karena akan diputar ke atas. Sementara dia arahnya ke bawah. Kemudian yang W. Karena titiknya ada di sini dan dia arahnya ke bawah. Kalau diputar dia tetap arahnya ke bawah. Kan mau diputar ke arah jarum jam. Sementara dia melawan. Berarti arahnya juga negatif. Nah, sekarang kita lihat yang 1/2F. Jika diputar, ini turun. Kalau kita anggap dia terhadap, ini kita lihat terhadap titik, kita lihat dari sisi kanan, ingat diputar seperti ini, maka juga ini akan tanda negatif. Ya, bisa juga tanda plus. Ini tidak masalah, karena dia berada di sumbu rotasi. Torsinya nanti akan 0 juga. Oke, setelah kita tentukan seperti itu, kita masukkan di rumusnya. Torsi di titik R itu sama dengan negatif F dikali dengan jaraknya sejauh AP. Ingat, dia membentuk sudut. Berapa sudutnya? Sin 30 derajat. Kemudian negatif W. Ingat, W itu sudutnya dia tegak lurus. Berarti hasilnya tetap W saja dikali sin 90 kan tetap 1. Dikali dengan jaraknya itu sama dengan, oh ya, yang di sini tadi bukan AB ya, tapi di sini adalah jarak PQR. Ya, jarak PQR dari sini sampai di sini. Oke. Kemudian jaraknya untuk W itu sama dengan QR. Kemudian negatif 1/2F dikali jaraknya dia sama dengan
0 ya. Oke, kita lanjut. Ternyata nilai F di sini di soal diketahui itu sama dengan W. Ternyata nilai F sama dengan W. Berarti saya ganti dengan W kali PR itu, ingat PR itu jaraknya berapa? PR itu jaraknya dari soal ini kan 1, ini 1, ini 1 meter, ini 1 meter. Berarti dari P sampai di R itu 2 meter. Sin 30 berapa? Sin 30 itu nilainya 2. Kemudian saya kurangkan dengan W. QR itu jaraknya 1. Berarti kali 1 kurang, ini 0. Oke, diselesaikan. Ini kan sisa 1. Berarti negatif W berarti hasilnya negatif W kurang W. Ini berarti hasilnya negatif 2W. Nilainya negatif 2W. Tanda negatif di artinya berotasi, berlawanan arah dengan jarum jam. Karena berlawanan arah dengan jarum jam. Karena kita sepakati yang searah itu tandanya positif. Berarti dia berotasi. Namun berlawanan arah jarum jam. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Berapakah torsi atau moment gaya di pusat masanya? Pusat masanya itu di sini titik O ya. Berarti di ini dia ya. Ini dia. Kita buat juga arahnya. Ya. Oke. Kalau ini diputar, maka ini mengikut, berarti tandanya harus plus. Kemudian ini kalau diangkat ke atas, ini dia melawan, berarti tandanya negatif. Ini kalau diputar disetrum ke bawah, ini berarti arahnya mengikut ya, searah dia, berarti tandanya positif. Oke, berarti kita dapatkan nanti torsi di titik O atau di pusat masanya sama dengan positif F1 dikali dengan jaraknya dari F1 sampai di pusat masanya. Itu sama dengan 1/2 L-nya ya. Oke, karena pusat massa kan ada di pertengahannya. Negatif F2 kali jaraknya dari pusat massa ke F2. Itu nilainya adalah 100 kurang L/2 ya. Ingat L/2 karena dari sini sampai di sini 100. Berarti yang ditanyakan kan dari sini ke sini. 100 dikurang dengan L/2. Oke, ditambah atau plus F3 kali jaraknya. Jaraknya itu kan terhadap pusat massa kalau F3 sama dengan 1/2 dari L ya. 1/2 dari L. Berarti tinggal nilainya dimasukkan. F1 nilainya di situ adalah 20 1/2, L-nya 140 cm atau 1,4 ya. Kurang F2 nilainya 10. Kemudian di sini 100 kurang L/2. L-nya kan 140 berarti L/2 70 cm. 100 kurang 70 cm berapa? 30 cm atau 0,3 kalau dibawa ke meter ya. Karena ini harus diubah ke dalam satuan SI semua. Kemudian plus F3 nilainya 40. Kemudian 1/2 L, berarti dia 1/2 L 1/2 dikali dengan 1,4. Ini jika dihitung, ya kan? Saya coret tadi 10 ya. 10 dikali 1,4 hasilnya plus 14. Kemudian kurang 10 kali 0,3 hasilnya 3. Plus ini 40 bagi 2, 20. 20 saya kali dengan 1,4 itu hasilnya 28. Jika ini saya kurangkan berarti 11. Kemudian saya jumlah dengan ini. Kalau saya jumlahkan dengan 28 hasilnya 39 Newton meter. Berarti jawabannya adalah B.
kita lanjut soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 itu yang ditanyakan adalah besar momen gaya terhadap titik C. Berarti yang ini ya, yang jadi sumber rotasi. Kita buat juga arah rotasi seperti tadi. Kita buat searah jarum jamnya. Oke, kita lihat gaya-gayanya. Kalau kita lihat arah putarannya dari A ini dia kan ke atas, kemudian ditarik ke atas berarti dia searah, tandanya plus. Kemudian yang B, ini mau diputar searah jarum jam, dia tetap melawan berarti harus tanda negatif. Kemudian yang C, kalau diputar ke bawah, ini kan dia putar searah jarum jam, ini mengikut berarti tanda positif. Berarti nanti rumusnya torsi di titik C itu sama dengan plus FA dikali dengan jaraknya itu terhadap titik C atau AC. Kemudian negatif FB kali jaraknya itu sebesar BC. Kemudian plus FC dikali jaraknya itu ternyata jaraknya FC terhadap sumber rotasi di titik C itu sama dengan 0 karena dia berada di sumber rotasi ya. Oke. Berarti ini hasilnya FA itu 10, kemudian jarak AB, jarak AC itu kan AB dan BC itu 20 cm, berarti dari A sampai di C 40 cm. Kalau diubah ke dalam meter berarti 0,4. Kemudian negatif FB itu nilainya 20 kali dengan BC 0,2 plus 0. Oke. Kalau dihitung kan 10 kali 0,4 berapa? Hasilnya 4. Ini juga kurang 4. Berarti jawabannya adalah 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, alfa. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut di soal nomor 6. Jadi seperti cara sebelumnya kita buat dulu arah rotasinya. Yang ditanyakan adalah berapakah torsi di titik B ya. Berapa torsi di titik B? Pertama-tama kita harus tentukan ya. Kalau ini diputar searah jarum jam ya, ini berarti mengikut tandanya harus positif. Kemudian F2 diproyeksikan jadi seperti ini. Kemudian kita mau putar seperti ini, berarti dia melawan, berarti tandanya harus negatif. F3 kita proyeksikan dia akan ke bawah ya. Berarti kalau diputar searah jarum jam ini mengikut, berarti tandanya positif. Berarti bisa kita tuliskan bahwa torsi di titik B itu sama dengan positif F1 kali jarak AB kali ada sudutnya itu 37 derajat. Kemudian negatif F2 kali jaraknya itu terhadap B. Misalkan B2 ya, karena terhadap F2. Kemudian plus F3 kali jaraknya itu sejauh BC. Oke. Berarti kalau sudah seperti tinggal dimasukkan nilainya. Yang mana F1 itu nilainya 12 Newton. Ya, ada di soal. Ya. F1 itu sama dengan 12 Newton. Dikali, ada ini 12 Newton. AB jaraknya 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian sin 37 0,6. Ada di soal juga. Kurang. F2 nilainya itu sama dengan 4 Newton. Ada juga di soal. Kemudian jarak B2 20 cm berarti 0,2 plus F3 nilainya adalah 8 dikali jarak BC. Dari B ke C itu sejauh 20 tambah 40 cm berarti 60 cm atau 0,6. Diubah ke dalam SI semuanya. Ini kalau dikali 12 ini jadinya 0,12. Ini 0,8. Kemudian ini plus 4,8. Ini jika dikali 12 kali 12 itu 144 karena dua angka di belakang koma berarti 1,4.
44. Ini kalau diselesaikan dapatnya itu plus 4. Jika dijumlahkan 6,44 Newton meter. Maka jawabannya adalah 5 ya. Sorry. 5,44 Newton meter. Berarti jawabannya adalah E. Sekian untuk pembahasan tentang torsi dan momen gaya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.